7 tempat wisata di Mekah dan Jeddah cocok untuk wisata setelah umrah. Selepas beribadah umrah, travel atau jemaah bisa mengunjungi tempat-tempat wisata yang ada di sekitar Mekah dan Jeddah, Arab Saudi. Kedua kota ini menyimpan banyak tempat wisata, baik wisata religi, sejarah atau hiburan. Selain itu, berwisata di Arab Saudi juga terbilang mudah. Pasalnya, pada akhir September tahun 2019, pemerintah Arab Saudi mengumumkan visa kunjungan turis untuk pertama kalinya dalam sejarah. Sebelumnya, Arab Saudi hanya memberikan visa kunjungan untuk pekerja beserta keluarganya serta ibadah umrah dan haji. Jarak antara Mekah dan Jeddah terhitung sekitar 89 km dengan waktu tempuh sekitar 1 jam. Jika kamu ingin berwisata selepas ibadah umrah, kabar penting merekomendasikan 8 tempat yang bisa menjadi alternatif di Mekah dan Jeddah. 1. Museum Abdul Rauf Khalil. Museum ini terletak di sudut kota Jeddah, Arab Saudi dan merupakan salah satu museum tertua di sana. Selepas beribadah umrah, kamu bisa mengajak keluarga, teman, ke tempat yang memiliki benda-benda bersejarah tentang perkembangan kota Jeddah berusia 2500 tahun. Kamu juga bisa belajar tentang sejarah pra-Islam hingga peradaban modern di museum ini. Pengunjung akan dibawa dan merasakan suasana Jeddah pada masa lalu dengan melihat ukiran kayu di bagian jendela dan pintu bangunan. Terdapat 4 warisan yang ada di museum ini, di antaranya warisan Arab Saudi, pavilion warisan Islam, kawasan warisan sejarah internasional, dan pameran warisan publik. Namun ada juga beberapa artefak sejarah tidak ternilai yang disimpan dalam museum ini bahkan telah berusia jutaan tahun. Museum ini membuka jam operasionalnya setiap hari mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat hingga pukul 12. Jam operasional keduanya dimulai pukul 17 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. 2. Masjid Al-Rahmah. Masjid yang terletak di Jeddah ini biasa juga disebut Masjid Terapung. Bukan tanpa alasan, masjid ini memang berdiri dikeliling oleh laut. Bahkan siapapun akan melihat masjid ini seperti mengambang ketika air pasang. Masjid buatan tahun 1985 ini juga biasa disebut Masjid Fatimah Al-Zahra, dan merupakan salah satu masjid yang paling banyak dikunjungi di Jeddah, terutama oleh umat muslim dari Asia Timur. Berdiri di area seluas 2.400 meter persegi, masjid ini juga menerima jemaah haji dan umrah dari seluruh dunia. Kamu bisa melihat kombinasi dari arsitektur tradisional dan modern berbalut nuansa seni Islami. Masjid ini dibangun dengan teknologi canggih, peralatan, dan sistem suara dan pencahayaan yang apik. Para jemaah dan turis biasanya berkunjung ke masjid ini pada saat fajar. Mereka ingin melihat sunset dengan nuansa berbeda yaitu pemandangan Laut Merah khas Timur Tengah. 3. Kompleks Abraj Al-Bait. Kompleks ini berada tepat di seberang Jalan Masjidil Haram, Mekah. Kompleks ini memiliki 7 menara dengan 1 menara lebih tinggi dari lainnya yang dinamakan Hotel Tower. Menara tersebut menjadi daya tarik jemaah atau wisatawan di mana dikhususkan untuk apartemen dan hotel. Menara Hotel Tower juga menjadi bangunan dengan struktur tertinggi di Arab Saudi dan kedua di dunia setelah Burj Dubai, Uni Emirat Arab. Kamu juga bisa melihat jam besar pada setiap sisi menara Hotel Tower. Jam ini memiliki panjang dan lebar 80 meter yang terpasang pada ketinggian 530 meter. Hal ini menjadikan jam sebagai yang terbesar dan tertinggi berdasarkan letaknya di dunia. 4. Kawah Al-Wahbah. Kawah ini juga merupakan salah satu tempat wisata yang ada di Mekah. Tepatnya, kawah tersebut terletak di gurun yang berukuran hampir 1 mil dengan tebing setinggi 850 kaki. Kamu bisa melihat kawah yang terbuat dari sisa aktivitas vulkanik di tempat ini. Selain itu, mata pengunjung akan dimanjakan dengan dataran berpasir yang ditumbuhi pohon palem. Pohon palem tersebut dapat menjadi peneduh bagi pengunjung ketika cuaca panas di Mekah. Kawah ini memiliki diameter yang mencapai 2 km dengan warna putih yang mendominasi. Warna tersebut berasal dari kristal natrium fosfat putih yang jika dilihat dari atas tampak seperti bekas jatuhnya meteor. 5. Faki Aquarium.
Tempat wisata satu ini bisa menjadi pilihan bagi orang tua yang mengajak serta anaknya untuk umrah. Selepas ibadah, anak-anak bisa diajak ke akuarium untuk umum satu-satunya di Arab Saudi yang menawarkan pendidikan dan hiburan bawah laut. Anak-anak dapat menikmati dan belajar tentang kehidupan bawah laut Laut Merah dan keajaiban dari lautan samudera lain di dunia. Akuarium ini memiliki lebih dari 200 spesies termasuk hiu, rupis, stingray, Napoleonurase, dan kuda laut. Jemaah yang membawa keluarga dan mampir ke tempat ini juga dapat menikmati pertunjukan lumba-lumba dan singa laut setiap harinya. Bahkan pengunjung juga diajak serta untuk berenang bersama lumba-lumba. Harga tiket untuk tur akuarium Rp55 dan gratis untuk anak di bawah 2 tahun. Sementara untuk pertunjukan lumba-lumba dikenakan biaya Rp55 dan bayi di bawah 9 bulan gratis. Jika kamu ingin merasakan berenang bersama lumba-lumba, akan dikenakan biaya Rp550. 6. Kereta gantung Taif. Tempat wisata ke-6 yang bisa dikunjungi selepas umrah adalah Taif. Daerah ini memiliki cuaca dan iklim layaknya Puncak Bogor, Jawa Barat. Tak hanya itu, struktur jalan berkelok-kelok khas pegunungan begitu terasa ketika sampai di daerah ini. Kota di Provinsi Mekah, Arab Saudi ini menawarkan banyak kegiatan wisata, salah satunya naik kereta gantung di puncak Taif. Jemaah atau pengunjung bisa merasakan bagaimana sensasi melihat cuaca berkabut berhiaskan gunung-gunung dan jurang dari atas kereta. Selain naik kereta gantung, Taif juga punya taman hiburan di Al-Qur Amusement Park. Taman ini memiliki permainan roller coaster bernama Tobogan Coaster, yang berbeda dan unik dengan coaster lainnya. Pasalnya, tobogan dapat kamu kendalikan sendiri kecepatannya. Pengunjung akan merasakan sensasi naik coaster di atas ketinggian bukit dan melewati jalan berkelok-kelok pinggir tebing. 7. Air Mancur King Fahad. Tempat wisata satu ini terletak di pusat kota Jeddah, Arab Saudi. Jemaah atau pengunjung bisa melihat pemandangan air mancur tertinggi di dunia yang mampu melontarkan air hingga ketinggian 853 meter. Uniknya, air yang dilontarkan merupakan air asin laut. Hal ini digunakan untuk penghematan air di lingkungan sekitar. Air mancur ini dibangun oleh perintah Raja Fahd dan menggunakan 3 pompa jet raksasa yang mampu menembakkan air sebanyak 625 liter per detik dengan kecepatan 375 km per jam. Waktu-waktu terbaik untuk datang ke sini adalah pada malam hari. Hal ini dikarenakan air mancur akan terlihat lebih indah dengan ditambahi cahaya lebih dari 500 sorotan lampu. Kamu juga bisa menikmati santap malam di restoran yang ada di sekitaran air mancur. Restoran tersebut banyak menyediakan menu atau hidangan menggugah selera khas Arab.